Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ujian tengah semester Ulumul Quran. Perkenalkan, nama saya Diva Jenitra Rafa. Saya dari Fakultas Agama Islam Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dosen pengampu yaitu Dr. Haji Ahmad Alim MA. Baik, saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama sampai ke-6. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai kitab wahyu. Yang kedua, asbabun nuzul. Yang ketiga, nasikh dan mansukh. Yang keempat, permisalan dalam Al-Quran. Yang kelima, muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Yang keenam, ijaz Al-Quran. Baik, materi yang pertama yaitu Al-Quran sebagai kitab wahyu. Transendensi Al-Quran. Konsep wahyu Al-Quran dalam pandangan Islam merupakan satu hal yang transenden. Dalam interval waktu selama 14 abad ke belakang, tidak ada satu rasul yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian, konsep wahyu Al-Quran telah menjadi epistemologi yang mapan dalam tafsir Al-Quran yang terikat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hal ini diperkuat oleh dalil naqli dari Al-Quran tentang tugas Rasulullah SAW untuk menjelaskan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, agar manusia berpikir untuk menjadi petunjuk, dan Rasul SAW berbuat adil di antara manusia. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Dengan inspirasi petunjuk sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya yaitu Al-Quran Musailamah Al-Kadzab, tantangan klasik. Di situ tertulis yang artinya gajah. Apakah gajah itu? Dan apakah yang engkau ketahui tentang gajah? Dia mempunyai ekor yang buruk dan belalai yang panjang. Terus yang di bawahnya, wahai kodok, anak dari dua kodok, bergemuruhlah suaramu, separuhmu di air dan separuhmu di darat. Tidaklah engkau kotori air dan tidaklah engkau halangi orang yang meminumnya. Baik, jadi itu contoh ya. Oke, kita lanjut lagi. Wahyu tanzil. Wahyu adalah tanzil atau munazzal yang diturunkan langsung. Artinya apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan pengalihan bahasa oleh malaikat atau oleh Nabi sendiri. Dari Allah Subhanahu wa Ta'alanya sudah berbahasa Arab, bukan dialih bahasakan ke dalam bahasa Arab oleh Nabi SAW. Oleh karenanya, teks Al-Quran walau bagaimanapun tidak akan sama dengan teks buatan penyair ataupun jampi-jampi paranormal. Baik, dilanjutkan lagi, itu ke pengertian wahyu. Wahyu memiliki arti al-isyarah, as-sari'ah, isyarat yang cepat. Al-kitabah, tulisan. Al-maktub, tertulis. Ar-risalah, pesan. Al-ilham, yaitu ilham. Al-ilam al-kafi, pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain. Al-kalam al-kafi as-sari', pembicaraan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain dan cepat. Oke, baik. Lanjut ke secara istilah. Jadi secara istilah yaitu pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi tentang berita-berita ghaib, syariat, dan hukum tertentu. Berawal dari wahyu pertama. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya,
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Baik, selanjutnya yaitu Mushaf Utsmani. Pada prinsipnya, Al-Quran bukanlah tulisan atau rasm, tetapi merupakan bacaan, yaitu qiraah, dalam arti ucapan atau sebutan, baik proses turunnya maupun penyampaian dan periwayatannya. Oleh karena itu, sangat tidak tepat kalau kemudian para orientalis membidik teks dengan metode-metode filologi yang lazim digunakan pada Bible, apalagi setelah sebelumnya menggugurkan sistem sanad. Baik, selanjutnya yaitu substansi wahyu. Dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu, yang artinya Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah disyariatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Quran Surah Asy-Syura ayat 13. Baik, selanjutnya yaitu hermeneutika tidak dibutuhkan. Karena yang pertama yaitu hermeneutika menuntut kita meyakini bahwa Al-Quran buatan Muhammad dan bangsa Arab. Yang kedua, praktisi hermeneutika dituntut untuk bersikap skeptis, selalu meragukan kebenaran dari manapun datangnya. Konsekuensinya, Al-Quran menjadi susah untuk diamalkan. Yang ketiga, ilmu tafsir yang dikembangkan oleh para ulama sudah mendahului teori-teori yang dikemukakan dalam hermeneutika. Hanya tentu bedanya, ilmu tafsir berawal dari keyakinan bahwa Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran dalam Al-Quran ada serta dapat ditemukan. Sementara hermeneutika berawal dari kesangsian Al-Quran sebagai kalam Allah dan keraguan yang ada akhir akan ditemukannya kebenaran dalam Al-Quran. Baik, kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu Asbabun Nuzul. Pengertian Asbabun Nuzul secara bahasa ialah berasal dari dua kata, yaitu asbab atau sebab-sebab, dan an-nuzul yaitu turun, yaitu sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau surat. Secara istilah, ialah terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat, berupa pengungkapan fakta dan respon berita pada muatan hukum, atau berupa penjelasan hukum dan penyelesaian masalah yang dapat disimpulkan bahwasannya turunnya Al-Quran itu ialah untuk menyelesaikan masalah manusia. Baik, selanjutnya ada pendapat ulama, yaitu Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini mendefinisikan asbabun nuzul secara umum sebagai peristiwa yang suatu ayat atau surat turun pada masa-masa kejadiannya, yaitu masa Nabi. Oke, baik, selanjutnya itu ada manfaat. Ada 4 hal yang menjadi faedah atau manfaat mempelajari asbabun nuzul, yaitu yang pertama, membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat. Yang kedua, memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu adalah khusus untuk memberi penyelesaian peristiwa. Yang ketiga, membantu memudahkan penghafalan dan pemahaman serta meletakkan ayat-ayat yang bersangkutan dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, dapat mengetahui hikmah
ilmu Allah dengan yakin mengenai segala hal yang disyariatkan ayat-ayat yang diturunkannya. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu nasikh dan mansukh. Baik, definisi kata nasakh secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan memiliki 4 kemungkinan makna, yakni al-izalah atau penghapus, at-tabdil atau menggantikan, at-tahwil atau mengalihkan, dan an-naql atau memindahkan. Secara istilah, nasakh adalah ketika ada satu dalil syar'i yang turun lebih akhir dari dalil syar'i yang sebelumnya dengan membawa hukum yang berbeda daripada dalil yang turun lebih awal. Oke, selanjutnya itu syarat-syarat nasakh. Yang pertama, hukum yang dihapuskan adalah hukum syara'. Yang kedua, dalil yang menghapuskan hukum yang lama itu mestilah hukum syara' yang datang kemudian selepas hukum yang ingin dimansukhkan. Yang ketiga, perkara yang dimansukhkan hukumnya mestilah tidak terikat pada masa-masa tertentu. Kemudian ada cara mengetahui nasakh wa mansukh, yaitu riwayat yang jelas dari Nabi ataupun sahabat, ijma' atau konsensus umat terkait mana yang nasikh dan mansukh. Yang terakhir, riwayat sejarah yang valid yang menunjukkan mana ayat yang turun lebih dahulu dan mana yang turun lebih akhir. Oke, baik, yang terakhir ada hikmah. Hikmah adanya nasakh dalam Al-Quran. Yang pertama, memelihara kepentingan hamba. Yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat manusia. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasakh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Oke, selanjutnya materi keempat yaitu permisalan dalam Al-Quran. Baik, di sini disebutkan sesungguhnya Al-Quran turun dalam 5 perkara, yaitu halal, haram, muhkamat, mutasyabih, dan amsal. Oke, permisalan dibagi 2, yaitu zohiroh dan kaminah. Jadi kalau zohiroh itu langsung ada kata-katanya misal, tetapi kalau kaminah tidak langsung disebut dalam kata misal. Contohnya itu menggambarkan sesuatu yang abstrak menjadi komplit. Baik, selanjutnya ada amsal, permisalan yang masyhur yang berkembang di masyarakat yang di dalamnya atau isinya terkandung dalam Al-Quran. Baik, dalam Quran surah At-Taubah ayat 109 yang artinya Allah Subhanahu wa taala menyebut perumpamaan mendekat perkataan yang jelas atau sahih, dalam Al-Quran ada kata-kata misalnya. Baik, di sini ada permisalan tamsil ar-rumusi, pilar kode rumus berupa at-tamsil ar-ramziyah. Contoh, dialog Nabi Sulaiman dengan semut berupa dialog. Allah memberi permisalan betapa adilnya Nabi Sulaiman. Semua makhluk sampai semut saja makmur, adil, terurus, mengayomi. Terus yang selanjutnya itu ada permisalan kaminah secara konstekstual, bagaikan bangunan yang dibangun di tanah yang kokoh dan bangunan yang dibangun di bibir jurang. Permisalan orang-orang yang imannya kokoh berarti orang yang beribadahnya kuat. Baik, selanjutnya ada permisalan dalam bentuk kisah atau kososi. Permisalan orang kafir. Kisah istri Nabi Lut sudah dibawa kendali Nabi, tapi masih tidak terpegang, tetap tidak ada manfaatnya kalau tidak beriman. Oke, selanjutnya itu permisalan dalam bentuk tabi'i. Contohnya yang biasa kita lihat seperti air hujan yang turun dari langit, turun ke tanah. Kemudian muncul tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Oke, lanjut ke materi yang kelima yaitu muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran. Baik, di sini ada pendapat ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat adalah menjelaskan apa yang dihalalkan dan diharamkan,
yang belum dibatalkan dan yang harus diimplementasikan. Lalu ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung huruf terpisah seperti huruf muqatta'ah, alif lam mim shad nun yang berada pada surat Al-Quran dan dikenal dengan fawatih aswar. Baik, selanjutnya ada amalan untuk mencapai mutasyabih. Ilmu yang mendarah daging, embalung sumsum, itu pilarnya ada 4 dalam tafsir Al-Baghawi. Yang pertama takwa, yang kedua tawadu, yang ketiga zuhud, dan yang keempat mujahadah. Baik, di sini ada muhkam dan mutasyabih. Secara bahasa, muhkam berasal dari kata yang berarti memutuskan dua hal. Makna menurut istilah muhkam artinya suatu ungkapan yang dimaksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Lanjut ke mutasyabih. Mutasyabih adalah sebagai lawan dari kata muhkam, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kesamaran dan kepelikan dalam memahaminya. Allah menurunkan ayat-ayat mutasyabihat untuk menunjukkan kebenarannya dan menunjukkan kepada manusia untuk berpikir dan mengungkap rahasianya. Baik, di sini ada contoh mutasyabih. Yang pertama hakiki. Hakiki yaitu apa yang tidak diketahui dengan nalar manusia, seperti hakikat sifat-sifat Allah. Walau kita mengetahui makna dari sifat-sifat tersebut, namun kita tidak pernah tahu hakikat dan bentuknya. Bagaimana firman Allah, yaitu Tuhan Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Toha surat ke-20 ayat 5. Terus yang kedua itu relatif, yaitu ayat-ayat yang tersamar maknanya untuk sebagian orang, tapi tidak bagi sebagian yang lain. Artinya dapat dipahami oleh orang yang mendalam ilmunya saja. Untuk mutasyabih yang ini boleh dipertanyakan penjelasannya karena diketahui hakikatnya. Baik, yang terakhir yaitu hikmah. Hikmah dari pembagian ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang pertama, kalau seandainya Al-Quran seluruhnya muhkam, maka akan hilanglah hikmah dari ujian pembenaran dan amal perbuatan, karena maknanya sangat jelas dan tidak ada kesempatan untuk menyelewengkannya atau berpegang kepada ayat mutasyabih untuk menebarkan fitnah dan merubahnya. Baik, yang kedua, karena orang yang benar-benar beriman akan mengakui bahwa Al-Quran seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa saja yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar, tidak mungkin ada kebatilan atau kontradiksi sedikit pun padanya. Terus yang ketiga, kalau seandainya Al-Quran seluruhnya adalah mutasyabih, maka akan lenyaplah posisi Al-Quran sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia, serta tidak mungkin untuk melakukan amal ibadah dengannya dan membangun akidah yang benar di atasnya. Lalu yang terakhir, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya menjadikan sebagian ayat-ayat Al-Quran muhkam agar bisa dijadikan rujukan ketika terdapat makna yang tersamar, dan sebagian lagi mutasyabih sebagai ujian bagi para hamba agar terlihat jelas orang yang benar-benar beriman dari orang yang di hatinya terdapat penyakit. Baik, materi yang terakhir yaitu i'jaz Al-Quran. Kata mukjizat dari segi bahasa berarti melemahkan, menundukkan, atau ketidakmampuan mengerjakan suatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia baik individu maupun kolektif. Baik, kita masuk ke mukjizat Al-Quran. Ada mukjizat hissi. Contohnya itu Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam melempar tongkat yang di tangannya, tiba-tiba tongkat kayu tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menelan semua ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir
yang dikumpulkan oleh Fir'aun. Terus yang kedua itu Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang menderita sakit belang, terus membuat bentuk burung dari tanah liat yang kemudian hidup, menghidupkan orang yang sudah mati, mendatangkan makanan dari langit. Itu contoh mukjizat hisia. Oke, terus mukjizat akliyah atau maknawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia, kemampuannya untuk membedakan apa yang difikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup maqasid asy-syariah. Yang pertama itu menjaga agama. Quran surah At-Taubah ayat 11 dan Quran surah At-Taubah ayat 103. Yang kedua itu menjaga diri atau jiwa. Quran surah Al-A'raf ayat 26 sampai 27. Yang ketiga menjaga dan memelihara akal. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Yang keempat itu menjaga keturunan. Itu Quran surah An-Nur ayat 32. Dan yang terakhir itu menjaga harta. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Oke, baik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.